Ya, oke, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. ya, gimana kabarnya semua teman-teman? Sehat Pak, sehat Pak. Ya, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat sehingga kita bisa bertemu kembali di kegiatan tutorial webinar ini di sesi yang ke-8, dan insya Allah ini adalah sesi yang terakhir untuk pertemuan kita di semester ini untuk mata kuliah praktik peradilan perdata, prodi ilmu hukum, politik dan sosial dari Universitas Terbuka dimanapun teman-teman semua berada. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan sore hari ini, secara garis besar kita nanti akan membahas terkait surat keputusan. Hanya saja sebelum kita membahas tersebut, materi pada sore hari ini, izinkan saya untuk flashback dulu, membahas sedikit atau memberikan pemahaman sedikit untuk materi di sesi yang ketujuh, yaitu terkait pembuatan surat kesimpulan dan praktek hukum perdata. Ini kita hanya secara ringkas saja karena kemarin kan sudah menjadi tugas hanya saja untuk pemahaman kita semua. Langsung saja surat kesimpulan di sesi ketujuh, kalau kita bisa jabarkan adalah sebuah pernyataan akhir yang secara tertulis dari masing-masing pihak penggugat maupun tergugat dalam sebuah perkara perdata yang disampaikan setelah semua proses persidangan selesai. Khususnya terkait apa? Terkait proses jawab menjawab. Baik itu dari mulai gugatan, jawaban, replik, dan duplik. Selanjutnya yaitu sebagai pemeriksaan alat bukti dan terakhir adalah pemeriksaan saksi dan ahli. Surat kesimpulan ini berisi intisari dari seluruh proses persidangan dan bertujuan untuk meyakinkan hakim agar mengabulkan atau menolak suatu gugatan. Selanjutnya, dari fungsi surat gugatan ini apa saja dan tujuannya untuk apa? Yang pertama adalah untuk menyampaikan ringkasan fakta dan argumen hukum dari masing-masing pihak, baik itu pihak tergugat maupun pihak penggugat. Yang kedua, menyimpulkan mengapa gugatan harus dikabulkan oleh penggugat atau ditolak oleh tergugat. Dan yang ketiga, yaitu memberi penekanan pada bukti dan saksi yang menguntungkan bagi pihak tersebut. Yang selanjutnya adalah membantu hakim menyusun pertimbangan hukum dalam sebuah putusan. Selanjutnya, kapan waktu disampaikannya surat kesimpulan? Yaitu disampaikan setelah sidang pembuktian dan pemeriksaan saksi selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, pihak diberikan kesempatan yang sama oleh majelis hakim untuk menyampaikan kesimpulan tertulis, biasanya pada sidang berikutnya. Untuk strukturnya, dalam pembuatan surat kesimpulan yang pertama ada kepala surat yang terdiri dari identitas perkara, nomor nama pihak. Selanjutnya ditujukan kepada ketua atau majelis hakim. Yang kedua ada pendahuluan, isinya apa? Menyatakan bahwa surat ini adalah kesimpulan atas proses perkara yang telah diperiksa. Yang ketiga itu terkait uraian kesimpulan berisi ringkasan fakta dari sudut pandang pihak yang bersangkutan, analisis hukum yang mendukung dalil gugatan atau bantahan. Yang selanjutnya adalah analisis alat bukti yang telah diajukan dan kaitannya dengan dalil hukum. Yang selanjutnya adalah penilaian terhadap bukti atau saksi lawan jika perlu. Lalu struktur yang keempat adalah permohonan atau penutup. Pernyataan tegas bahwa pihak mohon agar yang pertama gugatan dikabulkan. Itu untuk siapa? Bagi penggugat. Atau gugatan ditolak. Itu untuk siapa? Bagi tergugat.
Terus disertai permohonan pembebanan biaya perkara. Yang terakhir adalah tanda tangan. Selanjutnya, dalam membuat tips menyusun surat kesimpulan, yang pertama susun dengan ringkas, padat, dan sistematis. Terus hanya ambil fakta yang terbukti di persidangan, tegaskan kekuatan bukti sendiri dan kelemahan bukti lawan. Terus selanjutnya, jangan mengulang seluruh isi gugatan atau jawaban, yaitu fokus pada intisari dan logika hukum saja. Terus kesalahan yang harus dihindari dalam pembuatan surat kesimpulan itu apa saja? Yang pertama, menyisipkan fakta atau bukti baru. Itu tidak boleh karena sebelumnya sudah dirinci dari detail dari awal sampai akhir. Yang kedua, mengulangi isi gugatan atau jawaban tanpa analisis. Yang ketiga, bersifat menyerang pribadi lawan, bukan membahas hukum. Yang terakhir adalah tidak menyimpulkan secara logis dan runtut. Terus selanjutnya nilai penting dari surat kesimpulan apa saja? Yang pertama adalah meski surat kesimpulan ini bukan menjadi barang bukti yang dibutuhkan dalam sebuah persidangan, tapi hal ini dianggap penting karena berpengaruh terhadap pertimbangan majelis hakim. Kenapa dikatakan bisa berpengaruh? Karena dengan surat kesimpulan ini sangat membantu majelis hakim untuk merangkum keseluruhan perkara sebelum majelis hakim membuat sebuah amar putusan. Apakah perkara ini diterima atau ditolak. Nah, itulah gambaran singkat terkait apa namanya eh, pembuatan surat kesimpulan. Monggo teman-teman yang di sesi 7 untuk membuat tugas surat kesimpulan silakan dibuat bagi yang belum untuk segera dibuat karena batasnya kalau nggak salah sekitar tanggal 1. Nah, selanjutnya itu cukuplah karena kita hanya apa namanya refreshment saja. Kalian kita bisa dipelajari nanti di materi yang ada di e-learning. Selanjutnya kita langsung ke acara perkuliahan intinya untuk materi siang hari ini yaitu terkait pembuatan surat putusan. Saya share screen dulu. Data. Surat putusan. Oke, untuk materi pada sore hari ini yaitu terkait pembuatan surat putusan. Bentar, kok nggak muncul ya? Bentar, teman-teman. Ini ada kesalahan teknis. Oke,
pada kesempatan ini kita yaitu untuk materi pembuatan surat putusan. Langsung saja, bentar. Ya, eh, yang pertama adalah terkait pengertian surat putusan. Putusan adalah pernyataan yang diberikan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata antara pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan. Nah, secara garis besar, kalau kita simpulkan bahwa surat putusan ini untuk apa? Yang pertama adalah mengakhiri sengketa antara pihak yang bersengketa, baik itu pihak penggugat maupun pihak tergugat. Yang kedua adalah sebagai untuk menciptakan kepastian hukum terkait sebuah kasus perkara perdata. Yang ketiga menjadi dasar untuk dilakukan eksekusi terhadap suatu perkara suatu perkara. Selanjutnya dalam surat putusan ini dalam hukum perdata dikenal juga dengan istilah sebagai putusan deklaratoir atau menyatakan hukum dan kondemnatoir atau menghukum atau konstitutif yaitu menciptakan keadaan hukum baru. Kalau secara garis besar kita jabarkan satu persatu, yaitu terkait deklaratoir adalah putusan ini hanya menyatakan suatu keadaan hukum tanpa menciptakan keadaan hukum baru. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah sah. Misalkan bahwa yang dalam kasus perkara perdata ini yaitu adalah terkait jual beli dan ternyata diputuskan bahwa surat yang dilampirkan sebagai barang bukti misalkan adalah sah, maka perjanjian ini juga sah. Selanjutnya, kalau kondemnatoir atau menghukum adalah putusan yang berisi perintah atau larangan bagi pihak tertentu. Contoh, yaitu menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi. Yang terakhir adalah konstitutif, yaitu menciptakan hukum baru, yaitu putusan yang melahirkan atau mengubah atau menghapus keadaan hukum. Contoh, putusan perceraian. Berarti ketika belum bercerai, dia statusnya adalah pasangan suami istri. Kemudian dengan adanya perkara perdata ini, putusan ini, maka bisa berubah statusnya menjadi bukan pasangan suami istri. Selanjutnya, fungsi putusan. Nah, fungsi putusan kita ada 5 fungsi putusan hakim. Yang pertama adalah menyelesaikan secara hukum suatu sengketa perdata. Jadi, dengan adanya putusan yang final, maka suatu perkara perdata itu sudah selesai dalam sebuah persidangan. Apakah nanti bisa ditindaklanjuti untuk persidangan yang lain? Bisa saja, misalkan tadi pihak tergugat ternyata kalah dan dia tidak menerima, maka dia boleh mengajukan banding. Tapi secara legal formal, dalam kegiatan runtutan awal pertama sampai putusan ini, jika sudah selesai, maka kegiatan persidangan awal, yaitu berupa tuntutan dari penggugat, dan sudah diputuskan, maka acara persidangan secara sah itu sudah selesai sehingga legalitasnya sudah sah. Yang kedua, menjadi jurisprudensi. Jurisprudensi itu apa? Yaitu menjadi putusan penting yang bisa menjadi pedoman dalam pengadilan lain tadi. Misalkan perkara ini si tergugat ini tidak menerima terkait keputusan yang diberikan oleh persidangan, maka dia bisa melakukan banding, maka akan digelar
perkara yang baru, yaitu mengambil dari perkara sebelumnya. Ini yang namanya jurisprudensi, bisa digunakan untuk persidangan yang lain. Selanjutnya, memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Tentunya dengan setelah terbitnya suatu keputusan perkara putusan persidangan, maka kepastian hukum bagi para pihak jelas. Apakah status penggugat itu diterima atau ditolak. Sehingga sudah jelas nih, ketika sudah jelas statusnya kan, maka kedua belah pihak bisa menempuh langkah selanjutnya. Apakah menerima hasil putusan atau tidak. Ketika tidak, maka diperbolehkan melaksanakan banding. Yang selanjutnya adalah fungsi putusan hakim untuk apa? Menjadi dasar pelaksanaan eksekusi jika diperlukan atau jika putusan telah berkekuatan hukum tetap. Jadi ketika sudah selesai, maka ketika terjadinya harus mengadakan eksekusi karena sudah final, boleh-boleh saja. Misalkan tadi karena perkara perdata terkait jual beli tanah yang ada wan prestasi, yang tadinya tanah sudah tanah misalkan dari Pak Budi beralih ke Pak Anton, karena ternyata Pak Anton melakukan wan prestasi dan sudah terlibat dalam berbagai macam persidangan dan hasilnya diputuskan bahwa Pak Anton harus mengembalikan tanahnya, maka dengan putusan ini tentunya Pak Budi boleh mengambil hak kembali dari tanah yang sudah dijual kepada Pak Anton, karena Pak Anton melanggar berbagai macam pasal-pasal atau berbagai macam eh, apa namanya eh, kesalahan dalam transaksi jual beli ini. Yang selanjutnya adalah untuk mengatur hubungan hukum baru, terutama jika terjadinya pembatalan, contohnya kalau terjadi pembatalan kontrak misal tadi, yaitu terjadinya akad yang sudah sesuai transaksi jual belinya, ternyata karena yang salah satu pihak misal tadi Pak Anton prestasi, maka bisa menjadi bahwa perjanjian awal yang terjadinya transaksi jual beli maka boleh dibatalkan atau tidak sah. Selanjutnya dasar hukum putusan apa saja? Yang pertama adalah pasal 178 HIR atau pasal 180 RBG, yaitu hakim wajib menyusun putusan yang memuat kepala, pertimbangan, dan amar. Yaitu maksudnya apa? Hakim wajib membuat struktur putusan yang jelas. Yang kedua adalah pasal 180 HIR atau pasal 150 RBG, yaitu putusan dibacakan secara terbuka dan dapat dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap, yaitu bahwa putusan harus dibacakan di sidang terbuka. Nah, sedangkan untuk yang bersifatnya serta-merta, maka boleh tidak dibacakan di tempat terbuka. Misalkan mungkin ada beberapa hal yang memang tidak boleh dipublis atau tidak boleh disampaikan di depan forum secara terbuka. Selanjutnya, struktur surat putusan perdata. Yang pertama, surat putusan ini disusun secara sistematis, secara tertulis, sistematis dan formal dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama adalah kepala putusan. Kepala putusan diberikan judul. Judulnya terkait apa? Misalkan putusan persidangan atas kasus perkara apa. Misalkan jual beli tanah misalkan. Selanjutnya di kepala putusan juga ada apa lagi? Ada nama pengadilannya. Jelaskan nama pengadilannya di mana? Sebutkan. Pengadilan negeri apa? Di mana? Yang kedua adalah adanya nomor perkara. Jelaskan nomor perkara itu nomor perkara nomor berapa. Seterusnya ada identitas para pihak. Siapa tercantum di situ, siapa penggugatnya dan siapa tergugatnya. Yang terakhir adalah dasar kewenangan pengadilan, disampaikan pengadilan punya dasar untuk memutuskan perkara tersebut. Yang selanjutnya dalam struktur pembuatan surat putusan ini ada yang kedua adalah riwayat perkara atau kronologi. Nah, dalam konteks riwayat perkara atau kronologi ini menjelaskan perkara yang diajukan
sejak awal sampai selesainya persidangan. Itu mencakup apa saja? Yang pertama adalah uraian gugatan penggugat. Jadi sampaikan nih apa namanya penggugat dijabarkan uraian apa yang menjadi gugatannya. Tadi misalkan terjadinya wan prestasi atau terjadinya penyalahgunaan dari surat perjanjian transaksi jual beli tanah misal. Terus di situ juga disampaikan jawaban tergugat. Tadi yang menggugat menyatakan A, B, C, dan yang tergugat dia juga menyampaikan bantahan-bantahan jawaban-jawabannya. Selanjutnya adanya replik dan duplik, yaitu jawaban atas jawaban tergugat. Yang replik dan duplik adalah jawaban atas replik dari penggugat. Jabarkan juga tuh. Nah, jadi emang untuk riwayat perkara ini disampaikan dulu yang awal adalah perkara yang disampaikan oleh penggugat. Yang kedua selanjutnya adalah jawaban atau bantahan dari tergugat. Yang selanjutnya adalah replik dan duplik juga disampaikan. Dan yang selanjutnya adalah adanya pembuktian dari para pihak. Nah, bukti-bukti itu juga disampaikan. Penggugat membuktikannya dengan apa? Sebutkan. Tergugat juga membuktikannya dengan apa? Sebutkan. Terus selanjutnya, riwayat perkara ini, kronologinya juga tersebutkan fakta hukum. Fakta hukumnya seperti apa? Nah, itu yang namanya riwayat perkara. Selanjutnya, untuk pembuatan surat putusan ini yang ketiga adalah pertimbangan hukum atau ratio decidendi. Nah, ratio decidendi adalah alasan atau dasar hukum yang menjadi fundamental adanya putusan. Nah, isi pertimbangan hukum ini apa saja? Yang pertama yaitu terkait analisis fakta hukum, menilai mana fakta yang terbukti atau tidak terbukti, disampaikan tuh. Analisis fakta hukumnya bahwa Pak Budi menyatakan bahwa terjadinya transaksi jual beli dengan Pak Anton. Ini sampaikan. Fakta hukumnya seperti itu misalkan. Atau tidak terjadinya sebuah transaksi yang sah misalkan. Maka sampaikan fakta hukumnya. Yang kedua, dalam pertimbangan hukum adanya analisis alat bukti. Nah, kemarin kan kita dalam pembuat catatan alat bukti disampaikan nih alat buktinya apa saja, dianalisis. Misalkan surat yang dinilai otentik atau tidak, sampaikan. Misalkan surat perjanjian ini ternyata memang otentik atau surat perjanjian ini ternyata tidak sah, itu sampaikan. Terus tambahkan lagi analisis alat bukti yang selanjutnya adalah saksi. Nah, sampaikan saksi yang di apa namanya yang dihadirkan dalam persidangan itu bagaimana nilai kompetensinya? Apakah dia berkompeten untuk sah menjadi saksi atau tidak? Yang selanjutnya adanya petunjuk berupa rangkaian keadaan. Tentunya kan seorang hakim harus jeli nih dalam sebuah persidangan. Bagaimana kondisi selama persidangan ini tentunya bisa menjadi sebuah petunjuk yang baik. Karena bagaimanapun juga seorang hakim juga dituntut untuk belajar psikologi. Bagaimana dia bisa melihat orang yang berbohong atau tidak, bisa melihat orang yang memberi keterangan dalam sebuah persidangan ini palsu atau tidak misalkan. Yang selanjutnya, analisis alat bukti juga adalah hasil pengakuan. Yang terakhir adalah adanya sumpah. Nah, namanya pengakuan sumpah kan itu bisa saja, bisa benar dan juga bisa tidak. Makanya itu dianalisis. Dianalisis dengan kapasitas seorang hakim. Selanjutnya, dalam isi dari pertimbangan hukum ini adalah penerapan aturan hukum, yaitu hakim menerapkan pasal-pasal KUH Perdata, undang-undang khusus atau doktrin atau jurisprudensi. Jelaskan nih pertimbangan hukumnya berdasarkan pasal sekian, nomor sekian, terkait apa? Berdasarkan undang-undang nomor sekian, terkait apa? Itu sampaikan pasal-pasal ini untuk menjadi bahan pertimbangan di sesi yang ketiga ini atau pertimbangan hukum ini. Yang selanjutnya adalah adanya penelaran hukum atau legal reasoning atau alasan hukum.
hakim harus menilai apakah petitum sesuai dengan hasil pembuktian atau tidak. Apakah apa yang disampaikan selama persidangan itu sesuai dengan seluruh bukti-buktinya atau tidak. Nah, itu isi dari pertimbangan hukum. Yang terakhir selanjutnya adalah amar putusan. Amar putusan ini adalah bagian yang dibacakan di akhir persidangan dan menjadi dasar eksekusi. Nah, inilah finalnya. Dalam sebuah persidangan, putusan ini adalah puncak dari kegiatan sebuah persidangan. Sebenarnya tidak hanya perdata saja, pidana pun sama. Nah, isi amar putusan ini itu apa saja harus dicatatkan dengan tegas. Yang pertama adalah menerima atau menolak gugatan. Jadi ketika hakim menyatakan bahwa seluruh bukti, seluruh saksi dan apa namanya dasar hukum yang digunakan pas dengan sebuah perkara perdata, maka hakim bisa memutuskan diterima. Atau ketika ternyata antara gugatan tidak didukung dengan bukti-bukti yang seharusnya, maka gugatan ditolak. Maka amar putusan ini bisa menerima atau menolak gugatan. Terus isi amar putusan selanjutnya adalah menyatakan fakta hukum tertentu. Disampaikan faktanya seperti apa sih? Bahwa faktanya seperti A, B, C dan dibuktikan dengan bukti A, B, C. Nah, selanjutnya dari amar putusan ini tadi selain menerima atau menolak, menyatakan fakta hukum tertentu ya yang selanjutnya adalah menghukum salah satu pihak. Misalkan tadi apa namanya pihak yang tergugat ternyata bersalah karena dia melanggar prestasi, maka apa namanya diwajibkan kepada pihak tergugat untuk mengembalikan atau membatalkan transaksi jual beli yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tentunya misalkan dengan pertimbangan adanya denda dan sebagainya. Yang selanjutnya dalam amar putusan ini juga menentukan biaya perkara. Namanya persidangan, kita sering melihat bahwa di sebuah persidangan ini disampaikan semua biaya perkara akan ditanggung oleh siapa. Tentunya berbeda-beda setiap perkara. Nah, nominalnya berapa akan dijelaskan. Yang selanjutnya adalah menyatakan putusan dapat dilaksanakan kemudian. Tadi ketika memang perkara ini sudah finish, maka misalkan putusan yang dimana eksekusi bisa dilaksanakan kemudian. Nah, hal yang harus kita pahami bahwa dalam membuat amar putusan, kita harus memahami prinsip-prinsip dari pembuatan amar putusan. Yang pertama harus tegas, jelas. Jadi jelas runtutannya dan tidak multitafsir sehingga kedua belah pihak akan mempertimbangkan atau menerima atau menolak hasil putusan itu. Jangan simpang siur atau tidak jelas. Yang kedua, prinsip dari amar putusan ini adalah mencerminkan pertimbangan hukum. Jadi berbagai macam pertimbangan hukum sudah jelas apa namanya maksud dan tujuannya. Selanjutnya adalah adanya prinsip amanah operasional atau dapat dilaksanakan oleh jurusita tadi ketika sudah terjadinya hukum final dan kedua belah pihak menerima baik menggugat maupun tergugat, maka bisa dieksekusi melalui jurusita. Nah, selanjutnya dalam apa namanya? Dalam struktur pembuatan surat putusan ini adalah penutup dan tanda tangan. Nah, jenis amar putusan. Jenis putusan dikabulkan, maksudnya hakim menyatakan dalil gugatan terbukti dan menyetujui petitumnya. Jadi tadi ketika seluruh gugatan disupport dengan bukti dan baik bukti tertulis maupun saksi yang terbukti dengan sah bahwa memang terjadi prestasi tadi, misalkan contohnya transaksi jual beli tanah antara Pak Budi dengan Pak Anton, maka dikabulkan gugatannya itu. Yang kedua,
ditolak jika dalilnya itu tidak terbukti atau tidak mempunyai dasar yang kuat. Jadi Pak Budi menyatakan bahwa terjadinya prestasi antara beliau dengan Pak Anton, tapi Pak Budi tidak tidak menyertakan alat bukti atau dalil yang kuat, sedangkan Pak Anton sebagai pihak tergugat dia punya alat bukti yang kuat, dalil yang kuat, maka kemungkinan gugatan ini ditolak. Yang selanjutnya adalah need of college atau no, yaitu gugatan tidak diterima karena cacat formil. Nanti ada keterangannya lagi. Yang selanjutnya adalah first take, yaitu tergugat tidak hadir tanpa alasan sah, maka diputus tanpa kehadirannya. Jika dalam putusan ini kok ternyata tergugat tidak hadir, maka lembaga persidangan atau hakim boleh memutuskan tanpa harus menunggu kehadiran tergugat. Secara otomatis kalau terjadi perkara seperti ini, maka tergugat akan menerima apapun putusan dari hasil persidangan. Nah, perkara nanti setelah itu tergugat kok mendapat informasi untuk menolak atau membantah setelah putusan ini, maka dikasih kesempatan 1-2 minggu untuk pengajuan banding atau tidak. Yang selanjutnya adalah konvensi rekonvensi, yaitu menyelesaikan gugatan dan gugatan balik sekaligus. Nah, dalam tadi dalam yang NO ini atau need of on fund ini, gugatan tidak diterima atau tidak dapat terima karena cacat formal, itu biasanya karena apa? Yang pertama bahwa dalam hukum acara perdata ini berarti gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena beberapa perkara yaitu cacat formal atau ada hal-hal yang belum pas. Nah, gugatan tidak diterima karena cacat formal ini misalkan error in persona atau kurang pihak atau prematur atau salah kompetensi. Nah, apa itu error in persona? Yaitu adalah kesalahan subjek hukum. Nah, error in persona ini adalah salah satu yang menjadikan gugatan tidak dapat diterima karena cacat formal. Adanya error in persona itu yaitu terjadi ketika terdapat kesalahan mengenai siapa pihak yang digugat atau yang menggugat. Hakim menyatakan NO apabila gugatan salah menunjuk subjek hukum sehingga tidak dapat untuk diperiksa. Contoh bentuk-bentuk error in persona misalkan error in objecto, yaitu salah menyebut identitas atau objek yang disengketakan. Contoh tadi misalkan menuntut namanya Bapak Anton Hartono. Ternyata yang dimaksud bukan Anton Hartono, ternyata Anton Suseno misalkan. Itu bukan salah objeknya dan itu cacat, error in persona. Atau itu error in objecto, salah menyebutkan objeknya. Tadi harusnya Bapak Hartono, ternyata yang digugatkan atau orang yang tergugat di atas namakan Anton Suseno misal. Yang kedua, error in subjecto, yaitu pihak yang digugat bukan orang atau badan yang seharusnya bertanggung jawab. Contoh, penggugat menggugat pegawai bank, padahal perbuatannya itu dilakukan oleh institusinya, institusi banknya, bukan pegawainya. Misalkan dalam perkara tadi, Pak Anton sebagai pemilik PT apa misal. Nah, sedangkan Pak Anton ini berdiri bukan atas nama pribadi, tapi atas nama PT. Lah, penggugat yang yang ditujukan untuk tergugatnya adalah Pak Antonnya, bukan PT-nya. Padahal harusnya yang menjadi tergugat adalah nama PT-nya. Selanjutnya ini yang bentuk error in persona. Selanjutnya dalam NO ini atau bukan tidak dapat diterima karena cacat formil, yaitu salah satunya lagi adalah kurang pihak. Nah, maksudnya apa? Tadi error in persona yang pertama,
Yang kedua adalah kurang pihak. Maksudnya adalah hakim menyatakan NO jika gugatan tidak melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan yuridis langsung terhadap objek sengketa. Contoh, misal gampangnya, sengketa tanah itu objeknya milik 3 orang. Nah, kan banyak tuh kalau di kota-kota besar misalkan satu tanah yang punya sertifikat bisa 2 atau lebih karena mungkin ada permainan dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau oknum-oknum pejabat misalkan. Nah, ternyata dalam persidangan ini yang digugat hanya 1 orang, padahal dalam perkara kepemilikan tanah ini melibatkan 3 orang, maka harusnya tiga-tiganya itu dilibatkan atau menjadi salah satu menjadi objek bersamaan dalam sebuah perkara. Tidak boleh hanya tergugat satu, penggugat yang satu, harusnya 3 karena tadi perkara tanah ini dimiliki oleh 3 orang. Terus apalagi contoh yang lain, misalkan dalam perkara waris, misalkan dalam pembagian waris itu kan salah satu hukum perdata juga bisa menyelesaikan permasalahan warisan ya. Nah, misalkan dalam pembagian harta warisan itu melibatkan lebih dari 2 orang. Ternyata yang disidangkan atau yang dilaporkan hanya satu, maka tidak boleh. Itu yang namanya apa namanya kurang pihak. Nah, harusnya semuanya dalam sebuah perkara perdata ini ketika dalam menyelesaikan sebuah perkara perdata, jika orang yang terlibat dalam suatu perkara ini melebihi dari 2, ya maka dimasukkan semuanya supaya selesai dan clear. Yang selanjutnya adalah dari cacat formal ini karena prematur. Nah, namanya prematur berarti kan sebelum waktunya ya, atau sebelum terpenuhinya syarat-syarat tertentu yang diwajibkan dalam hukum. Nah, penyebab umum dari prematur, gugatan prematur itu apa? Yang pertama belum adanya somasi. Nah, dalam kewajiban kontraktual atau dalam perjanjian sebuah perkara, maka sebelum masuk dalam persidangan, maka dibutuhkan sebuah somasi dulu. Tadi misalkan sebelum Pak Budi mengajukan perkara ini melalui persidangan perdata, sudah seharusnya Pak Budi memberikan somasi atau peringatan kepada Pak Anton sebagai pihak yang melanggar perjanjian atau wan prestasi dalam kegiatan transaksi jual beli tanah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Itu belum adanya somasi misalkan. Harus peringatan dulu, tidak tiba-tiba langsung mendaftar kepada pengadilan perdata dalam sebuah perkara perdata, tidak. Selesaikan dulu dengan somasi, diingatkan atau di ultimatum. Selanjutnya, adanya belum selesai upaya administratif. Contoh misalkan sengketa kepegawaian, mekanismenya dulu lewat internal. Misalkan ada pengangkatan jabatan struktural dalam sebuah organisasi, ternyata ada pihak-pihak merasa dirugikan, maka tidak boleh langsung mengajukan kepada persidangan, maka diselesaikan dulu dengan dalil internalnya atau melalui forum internal dulu. Kalau memang melalui forum internal ini belum selesai, tidak selesai, baru lewat persidangan. Contoh yang paling banyak di negara kita adalah perebutan ketua umum partai. Dalam perebutan ketua umum partai kan tetaplah ada pihak-pihak yang merasa dirugikan sebelum mengajukan gugatan kepada sebuah perkara terkait penentuan ketua partai, maka diselesaikan dengan internal dulu. Kalau melalui internal tidak selesai, baru bisa mengajukan pada lembaga peradilan perdata. Selanjutnya adanya kontrak yang belum jatuh tempo. Contoh, ini terjadi pada kegiatan pinjam meminjam dalam sebuah lembaga keuangan misal. Nah, dalam perjanjiannya ini bahwa dalam lembaga keuangan ini ditentukan kontraknya bahwa harus diselesaikan selama 1 tahun. Nah, ternyata belum 1 tahun karena si pihak pemilik uang ingin mengambil uangnya dengan segera, dia menuntut melalui media persidangan. Ya tidak boleh, karena kan memang belum waktunya selesai. Kecuali kalau sudah lebih dari 1 tahun,
ternyata kok tidak tidak mengembalikan. Nah, baru dengan tahap-tahap tadi somasi dulu dan sebagainya baru dimasukkan kepada lembaga persidangan ketika somasi itu tidak berhasil. Selanjutnya adalah belum adanya kerugian nyata. Jadi ketika memang sebuah perkara ini tidak menimbulkan kerugian yang jelas, maka namanya prematur dan tidak harus melalui media persidangan. Nah, kalau persidangan memang jelas tadi disomasi sudah, penyelesaian tiang internal sudah tapi tidak berhasil, terus waktunya juga sudah cukup. Yang terakhir ternyata adanya kerugian yang nyata. Nah, dari situ baru boleh untuk melakukan persidangan. Selanjutnya dalam gugatan yang tidak diterima karena cacat formil, yang terakhir adalah salah kompetensi. Nah, maksudnya apa? Salah kompetensi ini adalah gugatan bisa dinyatakan NO bila diajukan ke pengadilan yang tidak berwenang. Salah tempat, misalkan. Nah, salah kompetensi ini kita bisa memahami ada dua jenis kompetensi. Yang pertama kompetensi absolut, yaitu terkait jenis pengadilan. Gugatan harus diajukan kepada pengadilan yang tepat. Misalkan nih, kan perkara perdata ini tidak hanya bicara hutang piutang, termasuk masalah perkawinan, masalah waris, masalah hutang piutang, sengketa jabatan, kebangkrutan, semuanya kan itu juga bagian perkara perdata. Misalkan, nah tempatnya harus pas. Misalkan pengadilan agama contoh. Pengadilan agama untuk perkara perdata yang pas untuk masalah apa? Perkara keluarga, perkara wakaf, perkara waris, perkara ekonomi syariah misalkan. Terus pengadilan negeri untuk sengketa perdata umum. Terus pengadilan tata usaha negara untuk sengketa keputusan pejabat negara. Terus pengadilan niaga terkait kepailitan. Terus pengadilan hubungan industri yaitu terkait ketenaga kerjaan. Nah, jadi sebagai seorang pengacara misal dalam memilih pengadilan ini harus peka dan paham perkaranya perkara apa, sehingga pengadilan yang dituju harus pas, jangan sampai salah alamat. Wong masalah pengadilan, masalah keputusan pejabat negara, pejabat dia malah majunya ke pengadilan agama, kan tidak sesuai. Masalah kepailitan dia majunya ke pengadilan negeri, kan tidak sesuai. Nah, yang kedua adalah kompetensi yang relatif. Tadi yang pertama kompetensi absolut, yaitu terkait jenis pengadilannya. Yang kedua adalah kompetensi yang relatif, yang terkait lokasi pengadilannya. Maksudnya apa? Gugatan harus ditujukan di pengadilan tempat domisili tergugat, sebagaimana pasal 118 HIR. Nah, contoh, tergugat tinggalnya di Jakarta, tetapi gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Bandung tanpa alasan pengecualian. Nah, itu tidak pas. Tapi biasa saja ketika memang orang di Jakarta, gugatannya kok ternyata ke Bandung karena objek gugatannya ada di Bandung misal. Tadi misalkan transaksi jual beli tanah. Jual beli tanahnya berada di Bandung. Misalkan Pak Budi punya tanahnya di Bandung, dia orang Bandung, dan Pak Anton orang Jakarta. Bagusnya pengadilannya adalah sesuai domisili Pak Anton, karena sebagai tergugat maka dia mengajukannya di Jakarta. Tapi karena ada ada hal tertentu boleh diadakan di Bandung, walaupun Pak Anton orang Jakarta, karena ternyata objek perkaranya berada di Bandung. Nah, itu boleh-boleh saja. Selanjutnya first text sudah, konvensi sudah. Saya rasa yang need out van Kanlich atau NO sudah cukup. Selanjutnya yang selanjutnya adalah tips ya. Ini materi yang ke-8 yaitu tips menyusun putusan perdata. Itu bisa dilakukan untuk latihan atau simulasi. Nanti kalau kalian ada tugas, kebetulan tugasnya nanti hanya membuat suratnya saja. Yang pertama adalah pastikan fakta hukum dan pertimbangan konsisten dengan amar putusan.
Yaitu antara fakta dan pertimbangan harus konsisten. Yang kedua, hindari pertimbangan yang kabur atau tidak relevan. Tapi pertimbangannya itu harus pas ya, jangan tidak jelas atau tidak relevan, tidak sesuai. Yang selanjutnya adalah gunakan bahasa hukum yang tegas, jelas dan formal. Nah, namanya dalam dunia persidangan kita tidak boleh menggunakan bahasa yang sehari-hari kita yang biasa saja, tapi harus formal bahasanya. Yang selanjutnya adalah perhatikan format baku pengadilan dan administrasi peradilan. Tentunya biasanya karena pengadilan ini sifatnya umum, sudah seharusnya ada template atau ada struktur yang pas dalam pembuatan sebuah surat putusan. Selanjutnya kesalahan umum yang harus dihindari dalam menyusun putusan. Yang pertama adalah amar tidak sesuai dengan pertimbangan hukum, yaitu salah satu kesalahan paling fatal. Nah ini jangan sampai ya putusan ini tidak sesuai dengan pertimbangan hukum. Tadi terjadinya perkarawan prestasi misalnya dalam transaksi jual beli tanah, ternyata tidak sesuai dengan bukti yang nyata, tidak disampaikan dengan baik atau dengan saksi yang baik dan dasar hukum yang kuat. Itu tidak boleh, harus sesuai. Yang selanjutnya adalah mengutip dalil tanpa analisis. Nah, ini yang bahaya. Nah, walaupun kita dalam membuat putusan ini harus disertai dalil hukum yang jelas, juga dibuat analisis yang pas. Yang selanjutnya adalah tidak menyebut alat bukti yang terperiksa. Makanya hakim harus menyebutkan alat bukti dari 1 sampai terakhir. Dari alat bukti utama sampai alat bukti pendukung. Supaya untuk menguatkan putusan dari suatu perkara perdata. Yang selanjutnya adalah melompat langsung ke amar putusan tanpa menjelaskan fakta dan hukum. Itu juga tidak boleh. Tadi runtutannya seperti yang saya sampaikan di atas sebelumnya. Dari Nah, dari kepala putusan, riwayat perkara, pertimbangan hukum, amar putusan, penutup dan sebagainya. Jadi tidak boleh dari A tiba-tiba ke D. Harus runtut ya. Nah, alhamdulillah selesai. Terima kasih untuk materi pada sore hari ini terkait surat putusan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Apakah ada? Silakan. Boleh materi ini, boleh mungkin tugas yang kemarin. Jika masih ada yang belum jelas, apakah ada? Silakan. Wah, teman-teman. Dibikin pendirian. Ya, ini adalah pertanyaan dari Mbak Maya Saputri. Apakah dibikin pendirian tergugat atau penggugat juga, Mas, atas remit? Ya, dari dalam pembuatan putusan ini, saya sampaikan tadi bahwa
dalam pembuatan surat putusan ini eh, akan dijabarkan, dibahas dari mulai runtutan gugatan yang dilakukan oleh penggugat, terus jawaban dari tergugat, selanjutnya replik maupun duplik itu sampaikan. Apa saja sih? Nah, makanya surat putusan ini adalah merangkum apa yang kalian buat dari pertemuan kedua kalau nggak salah, yaitu pembuatan surat gugatan sampai kesimpulan itu. Kalau kesimpulan hanya dari kedua belah pihak. Kalau yang keputusan ini adalah menjawab landasan-landasan hukum atau perkara dari kedua belah pihak. Ya, monggo silakan, ada yang lain. Apakah ini apa ya? Apa namanya? Kalian di mute apa gimana ya? Enggak ya? Bisa ini sendiri ya, suara sendiri ya. Oke, siap-siap. Berarti karena memang bisa, mungkin karena ininya. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan untuk materi pada sore hari ini, web yang keempat terkait surat putusan pengadilan, dan menjadi akhir ya, menjadi akhir dari pertemuan perkuliahan kita di semester ini, dan mudah-mudahan selama pembelajaran 8 sesi dari sesi 1 sampai sesi 8 banyak hal yang kita dapatkan, banyak ilmu yang kita peroleh sehingga bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan menjadi bekal yang sangat berharga untuk seluruh mahasiswa prodi ilmu hukum, politik maupun dan sosial ini, sehingga ketika nanti kalian praktik langsung di lapangan, ketika kalian nanti terjun pada profesi yang kalian inginkan, ini menjadi bekal yang berharga untuk kita semua. Tentunya mudah-mudahan mungkin ini pertemuan kita yang terakhir, mudah-mudahan Allah mengizinkan, entah di mana tempatnya, entah kapan waktunya, kita bisa bertemu kembali untuk saling bersilaturahmi. Siapa tahu nanti ada yang nyasar ke Cilacap, Jawa Tengah, bisa menghubungi saya, nanti kita bisa ngopi bareng. Dan silakan untuk tugas-tugas yang seharusnya dikumpulkan, segera dikumpulkan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Dan untuk pembuatan simulasi, tadi saya cek ada dua. Yang pertama, saya nggak lupa namanya. Yang pertama itu untuk simulasinya saya tidak bisa buka Google Drive-nya, butuh akses. Makanya nanti monggo kalau kalian linknya berupa Google Drive, silakan dipastikan dulu, dicek dulu dengan akun yang lain bahwa link itu bisa diakses tanpa harus minta akses ya. Otomatis ketika tutor buka langsung bisa. Ataupun nanti baiknya bisa linknya link upload video di YouTube. Jadi enak, kayak itu malah jauh lebih mudah. Dan ingat, ini simulasi ya, bukan hanya pengenalan. Misalkan tadi ada juga yang pembuatan video hanya 15 detik. Nah, ini kan berarti bukan simulasi. Itu hanya pengenalan saja. Sedangkan simulasi di sini konteks kalian adalah sebagai kuasa hukum penggugat. Secara simulasi tugasnya seperti itu. Nah, perkara nanti kalian akan bermain individu, misalkan karena pinter editing video, kalian
satu orang berperan banyak orang, itu silakan, atau melibatkan lebih dari satu orang dengan mengajak teman yang satu menjadi tergugat, satu sebagai hakim, satu sebagai penggugat, misalkan itu monggo, silakan. Itu adalah teknis kalian, improvisasi kalian menjadi melaksanakan tugas simulasi itu. Saya insya Allah menilai apa yang memang menjadi ketentuan. Dan silakan bagi yang belum mengumpulkan untuk sesi ke-7, waktunya masih sampai akhir awal tahun, awal bulan kalau nggak salah sekitar tanggal 1, untuk segera. Dan dicek ya, mungkin beberapa ada yang sudah dicek ternyata ada kesalahan dan sebagainya, silakan menghubungi saya, boleh japri aja nggak apa-apa. Dan selanjutnya saya ini ada yang Mbak Maya, saya lagi, bentar. Nah itu kan saya delete IG yang komplain tutor nggak bisa buka link, waktu habis jadi hasil nol. Nah monggo makanya dari itu tugas segera dicek dan ingatkan saya ya kalau memang saya belum mengisi, karena bukan saya sih alhamdulillah untuk kelompok ini sejauh ini belum ada yang komplain, baik itu penilaian, baik itu dari saya sebagai tutor ataupun mahasiswa itu sendiri karena belum ada nilainya, atau sudah mengisi kok ternyata hilang dan sebagainya. Karena beberapa dari teman-teman tutor yang lain itu bayang yang dikomplain, apa namanya, saya udah mengisi ternyata jawabannya hilang dan sebagainya. Dan eh, saya ingatkan bahwa saya itu tidak punya kewenangan untuk memperpanjang waktu ya. Dalam artian ketika kalian telat membuat jawaban dan melewati batas waktu yang sudah ditentukan, otomatis batas pengisiannya akan terkunci dan saya tidak bisa berbuat apa-apa kalau sudah terkunci karena itu adalah by system. Dan apakah bisa diganti dengan mengganti lewat PA? Saya juga tidak bisa. Karena apa? Meskipun kalian mengirim dengan WA nilainya bagus pun, karena saya tidak bisa memasukkan nilai itu di e-learningnya karena sudah terkunci. Maka harus dipastikan bahwa kalian mengupload tugas-tugas tersebut itu sesuai batas waktu yang seharusnya supaya tidak ketinggalan nilai karena berbasis sistem. Nah, monggo kita belajar bareng-bareng, kita apa namanya, maksimalkan waktu sebaik-baiknya. Bahwa saya sampaikan bahwa sesibuk-sibuknya kita semua, misalkan kalian kerja, kalian ngurus rumah tangga dan sebagainya, tapi karena sudah diniati untuk belajar, diniati untuk kuliah, ya kita tanggung jawab dengan apa yang sudah kita niati. Makanya eh, dari awal pun saya sampaikan, sempatkan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang seharusnya dilaksanakan. Karena ya kalau kita tidak apa namanya, bekerja dengan waktu, tentunya apa, eh, kita terbatas dengan sistem ini karena yaitu karena di e-learning itu ada batasan waktu untuk pengiriman jawaban. Monggo, alhamdulillah untuk tim ini saya rasa baiklah, kecuali yang memang tidak mengumpulkan dari awal, mungkin memang tidak jadi kuliah atau apalah, saya kurang paham. Itu ya, itu mungkin dari saya. Sekali lagi, semoga apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir bermanfaat untuk kita semua, dan saya selaku pengampu mata kuliah pada mata kuliah praktik peradilan perdata ini tentunya tidak lepas dari salah, tidak lepas dari khilaf, dan tidak lepas dari ketidakpuasan kalian semua terkait pembelajaran yang materi-materi yang mungkin belum jelas saya sampaikan, atau ada hal-hal yang kurang puas di hati teman-teman semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya dari awal menyampaikan bahwa ayo kita ini sifatnya belajar bareng-bareng, bahwa tidak ada dosen yang
serba tahu dan tidak ada mahasiswa yang tidak tahu apa-apa, tapi hakikatnya kita belajar bersama-sama. Tentunya ini menjadi pembelajaran yang berharga untuk kita semua, tidak untuk jenengan saja, tidak untuk kalian saja, tidak untuk mahasiswa saja, juga untuk termasuk untuk saya, karena saya juga harus belajar lagi untuk hal-hal yang baru. Itu saja, terima kasih untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat, semoga kita bisa sukses ke depannya, semoga bisa tercapai apa yang menjadi impian dan harapan seluruh mahasiswa semua, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Izinkan sebelum kita tutup, kita foto bersama untuk kenalan. Silakan untuk mengeluarkan ya wajah cantik, wajah ganteng, wajah manisnya semua untuk kita, dan sesi terakhir ya, sukses ya untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa kita peroleh di masa depan. Dan ya, oke, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dari saya Terima kasih, Pak. cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf yang sebesarnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Makasih, Pak. wabarakatuh. Wassalam. Siap. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi Silakan wabarakatuh. untuk meninggalkan. Nanti kalau ada apa-apa silakan Japri boleh, di grup boleh ya. Selagi batas tugas per bulan ini belum selesai, saya masih siap menampung. Nanti kalau sudah selesai sampai akhir Desember kalau nggak salah, monggo kita boleh grupnya bubar. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.